Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 2025 menuai protes. Kenaikan PPN 12% hanyalah permulaan dari kemiskinan yang sangat amat besar yang akan melanda negara kita. Lu ingat omongan gua. Kenaikan PPN 12% itu hanyalah permulaan dari kemiskinan yang sangat amat besar yang akan melanda negara kita. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, dari informasi-informasi yang ada, bahkan dari teori yang pasti tentang PPN, memang sebenarnya PPN ini tidak melekat ke semua barang. Tapi kalian coba buktikan ya, apakah betul bahwa ketika PPN nanti awal tahun disahkan naik 12%, apakah betul hanya barang-barang tertentu yang akan terdampak? Kalau kita lihat dari teori yang pasti, ya, gue nggak sebutin sumber dari mana, kalian bisa browsing aja. Sumber yang pasti itu mengatakan bahwa PPN itu cuma melekat kepada, kalau misalnya tahun depan kalian beli baju, kalian beli celana, kalian beli tas, kalian beli sepatu, kalian beli HP, kalian beli laptop, kalian beli alat elektronik yang lainnya, dan barang-barang yang lainnya, itu yang akan kena dampak dari kenaikan PPN 12%. Itu teori atau sumber yang pastinya. Tapi pertanyaan gue cuma satu, apakah kalian yakin bahwa yang kena dampak PPN 12% itu cuma barang-barang tertentu yang tadi gue sebutin, bahwa yang lainnya nggak akan kena? Bahkan dari teori yang pasti itu pun dikatakan bahwa makanan, minuman tuh nggak kena. Tapi apakah kalian yakin makanan minuman nggak akan kena? Dan gue mau tanya sekali ke kalian, apakah kalian yakin bahwa contoh misalkan beras yang tahun ini 74.000, tahun depan itu mungkin cuma jadi 78.000 atau 80.000? Kalian yakin nggak? Menurut pengamatan dan analisa gue pribadi, kenaikan PPN 12% ini tidak hanya berdampak kepada barang-barang tertentu aja. Tetapi yang udah gue sebutin juga tadi, itu akan kena dampak juga. Contohnya misalkan makanan dan minuman, itu pun juga akan kena dampak dari kenaikan PPN 12%. Kalian di sini mungkin bakal tanya, loh kalau gitu kenapa bisa kena bang? Padahal kan teori yang pas ini mengatakan bahwa makanan dan minuman tuh nggak kena, cuma barang-barang tertentu aja yang kena. Nah, untuk bisa mengerti hal ini, kalian mesti melihat dari skala makroekonomi. Kalian nggak bisa ngeliat secara sempit. Contoh misalkan ini HP gitu ya. HP ini misalkan harganya tahun ini 2 juta. Tahun depan misalkan kena PPN 12% jadi misalkan 2,2 atau 2,5 gitu ya. Nah, nggak sesempit itu. Untuk mengerti hal ini, kalian mesti melihat dari skala makroekonomi. Nah, gue pakai satu contoh yang paling gampang. Misalkan chicken nugget. Kalian mungkin pernah atau bahkan mungkin sering makan chicken nugget. Misalkan gue adalah founder dari perusahaan yang memproduksi chicken nugget. Tahun ini, gue memproduksi chicken nugget harga 50.000 per pack setengah kilo misalkan. Tahun depan, itu udah pasti gue naikin jadi bukan 55.000, bukan 60.000. Udah pasti gue naikin jadi 65.000. Nah, pertanyaannya kenapa bisa setinggi itu naiknya? Karena pertama tadi kenaikan PPN 12%. Memang makanannya nggak kena, tetapi penunjang untuk menghasilkan atau memproduksi makanan chicken nugget tadi itu kan kena. AC, biaya operasional, biaya alat-alat untuk memproduksi chicken nugget tadi, itu kan kena semua, PPN 12%. Alat gue rusak, gue tahun depan mesti beli lagi. Karyawan gue minta naik gaji, ya gue mesti tambahin lagi. Nah, akhirnya bagaimana? Ya akhirnya gue mesti naikin harga chicken nuggetnya. Hari ini, tahun ini 50.000, tahun depan minimal 65.000, atau mungkin 63.000, ya mepet-mepet 65.000 lah. Nah, kenaikan seperti ini sebenarnya juga berlaku pada kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di kehidupan kita. Misalkan contoh gue ambil yang paling gampang, satu beras misalkan. Beras premium yang 5 kilo. Hari ini kalau kita lihat itu harga 74.000 di swalayan ya, itu bukti omongan gue, tahun depan minimal harganya kisaran 85.000 sampai 90.000. Lu pegang omongan gue, nanti lu buktiin ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kalian mesti tahu ya, founder perusahaan ini, misalnya kayak gue gitu, ini contohnya ya, pimpinan-pimpinan perusahaan ini, pimpinan-pimpinan industri ini, mereka kan adalah orang-orang kaya, penghasilan udah 100 juta per bulan, 500 juta per bulan, bahkan mungkin 1 miliar per bulan. Mereka adalah orang kaya, yang mana ada mereka ketika jadi orang kaya, mereka rela untuk turun kasta jadi rakyat menengah. Dengan cara apa? Ya udah nggak apa-apa, chicken nuggetnya hari ini 50.000, tahun depan cuma naik 55.000. Itu nggak ada, bos. Gue belum pernah ketemu satu orang di muka bumi ini pun yang tadinya udah kaya tuh turun kasta jadi rakyat menengah, rela itu. Gue belum pernah ketemu satu orang di muka bumi ini pun, gue belum pernah ketemu orang seperti itu. Jadi kalian mesti tahu bahwa founder ini, pimpinan-pimpinan perusahaan dan industri ini, mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan kekayaan mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara naikin harga produk yang diproduksi tadi, ya misalkan chicken nugget, atau misalkan beras, atau misalkan yang lain-lainnya. Jadi itu semua akan kena dampak. Gue ambil contoh yang kedua, misalkan nasi goreng. Hari ini, kalau kalian lihat di kafe-kafe, misalkan di kafe di Alam Sutra gitu, dekat tempat gue tinggal, itu harganya misalkan 35.000. Tahun ini, bos, tahun depan, itu bisa jadi 45.000. Cuma nasi goreng, belum minumannya, belum snacknya. Jadi kalau misalkan lu ngedate sama seseorang, ya, di sebuah kafe, misalkan di Alam Sutra, lu nggak cukup cuma bawa misalkan 100.000, itu bisa jadi bawanya misalkan harus 200.000 sampai 300.000. Jadi bayangkan,
kenaikan ini sangat amat besar. Dan ketika kenaikan ini sangat amat besar, ekonomi Indonesia sebenarnya dilanda kehancuran, di mana rakyat-rakyatnya akan sangat kecekek, akan masuk ke dalam jurang yang namanya jurang kemiskinan, gue bilang ya. Nah, tadi rumus yang pertama, bahwa tidak ada orang kaya yang rela untuk turun kasta, founder-founder perusahaan, pimpinan-pimpinan perusahaan. Nah, rumus yang kedua, kalian masih tahu, dan gue sering bilang banget ini di konten-konten gue, bahwa kenaikan biaya hidup di Indonesia itu 15% sampai 20% per tahun. Itu udah pasti rumus pakemnya itu ya. Ini gue bilang rumus pakem. 15% sampai 20% itu semua kebutuhan hidup di Indonesia itu pasti naik. Beras, makanan, minuman. Tadi elektronik misalkan yang 2 juta kena PPN 12%, kena lagi nanti 20% gitu kan, naik lagi jadi entah berapa juta jadinya. Akhirnya apa? Akan banyak rakyat tidak mampu ya. Beli secara cash, bukan nyicil ya. Kalau nyicil semua juga mampu. Beli secara cash barang-barang yang mereka mau. Nah, lalu apa solusi yang bisa kita lakukan dari kondisi yang seperti ini? Dari kondisi ekonomi yang sangat amat tidak pasti, bahkan menuju kehancuran, bahkan menuju yang namanya bom kemiskinan. Sekitar 2 bulan yang lalu gue bikin konten ya, badai PHK dan bom kemiskinan. Itu gue diketahui semua orang. Tapi sekarang lihat, makin jelas kan apa yang gue omongin. Bahwa dalam waktu 1 tahun ke depan, ini gue bilang kalau ya, kalau ekonomi Indonesia tidak membaik, bom kemiskinan itu pasti akan terjadi. Tapi banyak banget orang yang ketahui, gue bodo amat lah. Nah, tapi di sini, di konten gue ini, gue mau edukasi semua dari kalian yang mau dengerin omongan gue ini, yang mau belajar dari gue ini. Kenapa gue bilang belajar dari gue? Nanti gue akan jelasin, gue akan ceritakan ya, di akhir konten ini, di akhir video ini tentang bagaimana perjalanan hidup gue dari atas, bawah, itu naik lagi ke atas. Gue akan ceritakan. Tetapi, gue mau ajak kalian dulu untuk melihat solusinya seperti apa. Banyak orang menawarkan solusinya itu adalah dengan cara frugal living. PPN naik 12%, semua biaya hidup jadi mahal, solusinya adalah frugal living. Apakah kalian yakin frugal living itu adalah solusi satu-satunya? Gue mau ajak kalian untuk melihat dari bagaimana kebanyakan orang di Indonesia yang menjadi kebiasaannya dalam mengelola sebuah keuangan. Misalkan mereka dapat gaji 5 juta nih ya, misalkan UMR gitu ya. UMR 5 juta per bulan dapat gaji. Biasanya orang lakukan apa? Bahkan financial advisor pun juga menyarankan seperti ini. 1, budgeting ya. Misalkan kalian lihat, makanan berapa nih pos-pos keuangannya gitu kan. Makanan berapa, minuman berapa, transportasi berapa. Kalau lu punya keluarga, buat keluarga berapa. Lu udah punya anak-anak, lu misalnya biaya sekolah berapa ya. Buat jajannya berapa. Lu gratis sandwich, buat orang tua berapa, buat lu berapa, buat anak-anak lu berapa. Ya itu udah banyak banget tuh ya. Jadi udah berbagai macam pos-pos tuh. Itu budgeting ya. Bahkan tadi gue bilang, financial advisor pun juga menyarankan, kamu harus bikin budgeting ya. Itu kebanyakan atau kebiasaan orang Indonesia pada umumnya dalam mengatur atau mengelola sebuah keuangan. Gaji UMR 5 juta gue contoh misalkan. Budgeting ya. Lalu yang kedua adalah mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Financial advisor yang ada juga pada bilang ya, bahwa kalau kamu pengen barang sesuatu, ya jangan dulu ditunda dulu. Ya yang penting kebutuhan kamu dulu. Yang penting kamu cukup makan, kamu cukup minum, kamu mau pergi untuk kerja cukup bensin ya. Kalau misalkan motor kamu rusak, kamu bisa ada uang untuk servisnya, itu dulu yang penting cukup. Kamu bayar listrik cukup, bayar air cukup, dan lain-lainnya. Pokoknya kebutuhan kamu dahulukan, keinginan ditunda ya. Nah itu kebanyakan seperti itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga adalah aktif menabung. Ini nggak ngomongin investasi ya, karena dari kebanyakan orang Indonesia, meskipun mungkin kalian bilang ke gue, bang, tapi kan Gen Z sekarang tuh banyak yang investasi. Pertanyaan gue satu, apakah Gen Z yang berinvestasi itu sukses di financial market? Kalian jangan salah, di financial market, gue nggak sebutin di mana ya, pokoknya financial market manapun, banyak Gen Z yang gagal dalam berinvestasi. Ini nggak ngomongin trading dulu ya, berinvestasi pun mereka banyak yang gagal ya. Maka apa? Banyak financial advisor, bahkan kebanyakan Gen Z sekarang, generasi milenial juga sama, generasi boomer juga sama ya. Itu udah pasti aktif menabung, bukan investasi ya. Karena investasi banyak sekali yang bilang bahwa ini bodong ya, ini judi, ini nggak bener, ini scam, ini nggak jelas ya. Tapi gue nggak mau bahas tentang itu karena itu dari konten gue yang lain. Tetapi tadi, yang ketiga adalah aktif menabung. Orang dapat gaji 5 juta, melihat nih, budgeting berapa ya, ternyata disempit-sempitin, dipres-presin ya, akhirnya ketemu 500.000 bisa menabung. Akhirnya udah, berarti 500.000 nabung per bulan gitu kan. Nabung terus sampai 20 tahun yang akan datang. Ketika kalian sudah pensiun di umur 55, nah entah jadi berapa lah itu uangnya, gue nggak tahu. Silahkan bisa hitung sendiri ya. 500.000 per bulan ditabung selama 20 tahun. Jadi berapa itu? Coba kalian bisa hitung sendiri. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah punya cicilan utang dalam jumlah yang sedikit. Financial advisor juga menyarankan bahwa nggak apa-apa kamu ngutang, tapi yang penting cicilannya sedikit ya. Misalkan ngutang cicilannya sebulan misalkan cuma 1 juta atau cuma 2 juta itu ya. Yang penting kamu udah 5 juta, kamu misalkan budgeting cukup 4 juta. Kamu sisa 1 juta, bisa 1 juta itu kamu pakai untuk ngutang ya. Itu financial advisor kebanyakan seperti itu yang menyarankannya. Bahkan itu jadi habitnya kebanyakan juga orang Indonesia.
nggak apa-apa nyicil 1 juta per bulan. Nah, jadi yang keempat, nyicil utang dalam jumlah yang sedikit, itu nggak apa-apa. Nah, yang kelima adalah membeli barang yang awet atau tahan lama. Gue apresiasi di sini karena memang cukup banyak juga, meskipun nggak banyak banget, tapi cukup banyak lah orang Indonesia yang memperhatikan aspek keawetan ya. Rela beli HP ya meskipun akhirnya harus nyicil gitu yang utang ya. 20 juta misalkan harganya, nyicil 1 bulan 1 juta ya untuk bisa beli misalkan iPhone 15 atau iPhone 14. Kenapa? Karena tahun ini dia beli itu bisa long last sampai 6 sampai 7 tahun. Ya jadi nggak perlu ganti HP lah. Tetapi kan tadi caranya salah nyicil gitu ya. Nah, kebanyakan orang Indonesia at least 5 hal tadi yang mereka lakukan di dalam mengatur mengelola sebuah keuangan. Mereka dapat gaji, mereka budgeting dan seterusnya tadi udah gue sebutin. Tapi kalau kalian tahu, kalau kalian lihat, apakah kalian udah menerapkan hal-hal itu? Gue yakin udah. Bertahun-tahun Gen Z, generasi milenial, baby boomer itu udah melakukan hal itu, bos. Budgeting udah, dahulukan kebutuhan daripada keinginan udah ya. Dan itu kalau kalian mau tahu itu adalah ciri-ciri dari frugal living. Jadi pertanyaan gue satu di sini. Apakah frugal living itu adalah istilah baru atau istilah lama yang sebenarnya kita baru tahu bahwa oh ternyata itu frugal living ya. Jadi pertanyaan lanjutan gue begini, apakah frugal living yang udah kita lakukan bertahun-tahun ini itu adalah solusi? Kenapa rakyat miskin tetap jadi miskin? Kenapa orang miskin tetap jadi miskin? Kenapa orang miskin tetap ya udah miskin-miskin terus? Kenapa mereka nggak bisa naik level jadi menengah aja minimal? Nggak usah naik ke atas lah, minimal dari miskin naik ke tengah. Kenapa banyak banget yang nggak bisa naik? Kalaupun naik mungkin dari 10 juta orang yang naik cuma 100 ribu ya. Dari 100 ribu orang yang naik cuma 10 orang ya. Itu juga naiknya cuma 1 kasta dari rakyat miskin ke menengah. Ini nggak sampai atas dulu, misalkan naik 1 kasta dulu ke menengah gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Padahal kan katanya solusinya frugal living. Nah, pertanyaan gue sekali lagi dari awal, apakah frugal living itu adalah solusi dari kondisi ekonomi yang serba tidak pasti nih, khususnya di negara kita, yang mana ini mengarah kepada kehancuran. Kemiskinan akan sangat amat besar melanda negara kita. Nah, kalaupun frugal living berhasil, gue mau tanya, apakah generasi sekarang itu tahan untuk frugal living bertahun-tahun? Kalau baby boomer mungkin gue yakin masih tahan lah, tapi generasi milenial, generasi Z, yang saat ini mendominasi populasi penduduk di Indonesia, 300 juta, itu setengahnya generasi milenial dan generasi Z. Kalian yakin nggak mereka bisa frugal living bertahun-tahun? Gue juga masuk Gen Z gitu ya. Kalian yakin nggak kita ini bisa frugal living bertahun-tahun? Ketika ngeliat, oh dia ternyata ganti HP, oh ternyata dia ganti motor, oh dia ganti mobil, oh dia beli rumah baru, oh dia beli segala macam ya. Apakah kita bisa tahan? Gua pakai kalimat ini ya, bahwa banyak sekali generasi milenial maupun generasi Z itu tergoda dengan rumput tetangga. Yang katanya rumput tetangga itu lebih hijau ya. Jadi ketika misalkan hari ini lu punya HP 2 juta, lu ngeliat teman lu HP-nya 8 juta, lu pasti kepengen ya, oh akhirnya lihat budgeting, oh nggak apa-apa, tadi kan polanya sama tadi pengelolaan keuangan, oh nggak apa-apa nyicil sebulan 1 juta gitu kan, lu akhirnya ngikutin HP-nya mereka gitu kan. Mereka penghasilannya, income-nya udah 20 juta per bulan. Lu masih UMR bos ya. Tapi karena lu pengen, lu ngeliat rumput tetangga lebih hijau, akhirnya lu beli HP yang padahal mungkin lu belum sanggup untuk beli. Akhirnya lu terlilit, lu terjebak dalam setan keuangan. Maksudnya apa ya? Tadi cicilan tadi, gue bilang tuh setan keuangan cicilan itu ya. Meskipun kalau kata orang bilang nggak apa-apa nyicil 500 ribu, sejuta, tapi buat gue sangat anti dengan cicilan. Ini gue bukan mau sosokan, bukan. Tapi gue selalu berpandang gini, kalau belum mampu beli secara cash, ya nggak usah beli. Kalau lu belum bisa beli mobil, belum bisa beli rumah, ya nggak usah belilah. Kalau lu belum bisa beli motor untuk bisa kendaraan, ya udah kan ada angkutan umum, ada kereta, ada angkot, ada Gojek, ya dan seterusnya gitu. Ya lu bisa pakai itu semua ya. Tapi kalau misalkan lu berpandangan, oh tapi capek bang, lu bayangin lah, baby boomer, orang tua kita gitu ya. Dulu mereka nggak kepikiran loh untuk akhirnya capek jalan cuma 1 kilo ya, capek jalan 2 kilo ya. Jadi lu bayangkan, ya, kalau misalkan lu masih berpikir, oh nggak apa-apa nyicil gitu kan, lu mikir lah. Karena itu samanya dengan lu hari ini miskin, sampai tahun depan miskin, 5 tahun ke depan miskin, 10 tahun ke depan miskin, sampai lu pensiun pun juga lu pasti akan miskin bos. Nggak akan naik kasta lu ibaratnya. Kalau pola pemikiran lu masih seperti itu, kalau pola lu mengelola keuangan masih yang namanya, oh nggak apa-apa nyicil, nggak apa-apa ngutang jumlahnya sedikit. Nah, itu pola yang goblok gue bilang. Nah, lalu solusinya seperti apa lagi? Solusi yang ditawarkan adalah mengandalkan UMR ya. UMR tahun depan itu akan naik 6,5%. Mungkin banyak yang tepuk tangan, banyak yang wah happy, seneng. Akhirnya naik pertama kali 6,5%. Sepanjang sejarah Indonesia berdiri, mungkin cuma tahun depan yang naiknya 6,5%. Tahun-tahun lalu mungkin naiknya cuma 2%, 3%, 5%. Nggak pernah menyentuh angka 6,5% kalau gue nggak salah ya. Tapi kalau misalkan 20 tahun yang lalu pernah, 30 tahun lalu pernah, ya Tuhan gue belum lahir gitu. Gue masih usia 27 tahun BTW ya. Tapi tadi, banyak orang yang akhirnya mengandalkan UMR. Oh, UMR aja udah gede. Pertanyaan gue satu, bos. Apakah lu yakin dengan kenaikan gaji, apakah gaji lu tuh betul-betul naik? Hari ini 5 juta di Jakarta ya, tahun depan 5,3.
apakah gaji lu betul-betul naik? Gaji lu 5 juta, tahun depan 5,3. Nasi goreng yang hari 35.000, tahun depan 45.000. Beras yang hari 74.000, tahun depan 90.000. Biaya SPP anak yang hari ini 500.000, tahun depan jadi 800.000. Kecekek lu bos yang ada kayak gitu. Ya, dan pertanyaan gue, apakah kenaikan UMR itu berarti? Sehingga banyak orang yang, oh akhirnya ya gaji itu naik UMR 6,5% gitu kan, 5 juta jadi 5.300.000. Oh lumayan nih gede, kita akhirnya bisa nabung, kita bisa investasi. Lu pikirin lah, apakah yakin dengan mengandalkan kenaikan UMR aja dari gaji kita gitu, itu bisa membuat kita bertahan dari kemiskinan, atau at least survive lah di kondisi yang serba amat tidak pasti ini. Bahkan tadi gue bilang menuju kehancuran. Lalu solusi yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang benar-benar solusi, bukan tadi kayak gue bilang di awal solusi-solusi gitu ya, frugal living lah, kenaikan UMR lah, ya yang padahal sebenarnya gaji kita nggak naik, meskipun nominal naik, tapi secara nilai intrinsiknya itu nggak naik. Solusinya seperti apa yang benar? Ini dari pengalaman gue pribadi, ya kalian bisa tiru, kalian bisa ikutin juga, tetapi gue sangat tidak menyarankan karena memang capek banget ya. Tetapi gue menjamin kalau kalian ikutin cara gue, udah pasti kehidupan kalian berubah. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue pun udah pernah ngalamin hal yang sama. Gue pernah ngalamin hidup ekonomi di atas banget, gue pernah mengalami hidup ekonomi di bawah, dan bahkan sekarang gue udah mulai naik lagi ke atas ya. Nah, apa yang udah gue lakukan? Pertama, lu harus kerja 14 jam sehari, itu wajib bos. Kenapa? Karena kita ini bukan orang kaya ya. Meskipun gue pernah jadi bagian dari orang kaya, orang tua gue punya penghasilan yang besar, itu sekitar 8 tahun 10 tahun yang lalu. Tetapi ketika gue udah di kasta bawah, gue harus menerapkan yang namanya kerja 14 jam satu hari. Kita bukan orang kaya bos. Jadi buang jauh-jauh, lu cuma kerja 8 jam sehari, lu mengharapkan, oh gue bisa hidup enak, oh gue bisa hidup naik level dari miskin naik ke tengah, naik ke atas. Mimpi aja lu bos kalau gitu caranya. Kerja 14 jam sehari. Dari sini gue bakal bisa langsung tahu ekspresi kalian seperti apa. Oh kerja 14 jam sehari capek bang, kerja 10 jam aja udah capek bang, kerja 8 jam aja udah capek bang. Lu pengen ekonomi lu berubah, tapi kalau lu malas-malasan, gimana cara lu berubah? Lu mengharapkan kehidupan ekonomi lu berubah, tapi gimana caranya mau berubah ketika lu cuma ngikutin arus seperti air mengalir di sebuah sungai ya. Lu nggak mau hantem balik gitu, lu nggak mau lawan arusnya ya. Sekalipun mungkin arusnya itu terjang, arusnya itu berat, arusnya itu mungkin lu bakal kecipratan di sana ya. Lu mungkin bakal basah-basahan, tetapi ketika lu berani lawan arus, dalam hal ini akhirnya lu berani kerja 14 jam sehari, lu rela untuk ngelakuin hal itu, gue sangat yakin itu pasti akan membuat ekonomi lu pasti berubah. Gue sangat yakin karena itu gue udah lakuin. Kalau hari ini ya lu nggak punya side hustle, lu mau cari side hustle ya, cari di mana bang? Lu cari ke fiverr.com ada, translator ada, lu jadi editor bisa gitu kan bang. Gue tapi nggak ada skillnya. Lu bisa nabung 5.000 per bulan, lu tabung 4 bulan, lu kursus editor, ambil short course 3 bulan gitu kan, lu akhirnya punya jasa editing skill ya. Lu jual jasa lu, misalkan satu klien lu jual satu videonya 100.000 ya, lu cari misalkan 5 klien satu hari, itu udah jadi 500.000 ya. Jadi seperti itu. Mungkin memang capek, dan memang capek sebenarnya. Itu baru satu contoh. Ada juga contoh yang lain. Lu misalkan kerja di 2 tempat, pagi ke sore, sore ke malam lu kerja lagi. Kalau misalkan lu pikir oh capek bang, nah pertanyaan gini, kalau misalkan lu dikit-dikit capek, lu dikit-dikit males, lu ngelihat, aduh kerja 8 jam capek, aduh kerja side hustle capek, mesti nyari-nyari, aduh mesti short course lagi, investasi layar ke atas. Ya udah, berarti gue bilang, kalau lu miskin, pemikiran lu seperti itu, selamanya akan tetap miskin. Terima aja. Itu yang pertama, kerja 14 jam sehari. Yang kedua adalah lu mesti ketemu bagaimana caranya lu bisa menggandakan income lu per bulan. Hari ini, tahun ini, bulan ini lu dapat misalkan gaji lu per bulan 5 juta. Gimana caranya dalam waktu 1 tahun ke depan lu punya atau lu ketemu sebuah cara 5 juta itu jadi misalkan 10 juta ya. Caranya gimana? Gue kasih 2 pilihan karena sejauh yang gue amati cuma ada 2. Yang pertama cuma dari bisnis, yang kedua dari trading dan investasi. Cuman 2 itu aja yang gue yakini ya. Tetapi kalau misalkan yakini ada yang lain ya silakan. Asal jangan maling gitu, jangan jadi begal kan, itu jadi beda. Bisnis, trading dan investasi, 2 hal itu bisa kalian tekuni. Kalau kalian mikir lagi, oh bang capek banget bang, lihat chart gue nggak ngerti pola patternnya trading investasi gimana, aplikasinya, instrumennya. Bos, lu kalau mental seperti itu, ya gue bilangin, lu kalau punya mental seperti itu, nggak mau belajar, nggak mau ini itu, pengennya hidup nyaman aja, ya udah jangan mengharapkan lu lihat rumput tetangga lebih hijau, lu akhirnya bisa lebih hijau juga ya. Lu udah lihat aja rumput lu hitam, ya udah makin hitam tuh ibaratnya gitu ya. Hitam tinggal ditebang, potong udah selesai hidup lo. Nah itu yang terjadi di kebanyakan orang Indonesia sekarang ya, bahwa banyak sekali tidak mau berusaha ya. Kebanyakan maunya leha-leha, kebanyakan maunya ngandelin BLT, naik UMR. Lu bangga banget naik 5 juta di 5,3. Bangganya minta ampun gitu ya. Gue di sini bukan mau ngajarin akhirnya nggak bersyukur ya, bukan. Tetapi bagaimana caranya ketika oke, puji Tuhan hari ini UMR ku naik 5 juta jadi 5,3. Tahun depan apa yang bisa aku lakukan?
tahun depan apa yang bisa aku lakukan untuk bisa menggandakan income-ku, bisnis apa yang bisa aku pelajari, trading seperti apa, investasi apa yang bisa aku pelajari, sehingga at least 1-2 tahun income-ku tuh bisa berkali lipat, minimal 2 kali lipat, atau misalkan 50% lah. Makanya gue selalu bilang, kenaikan UMR itu nggak ada artinya ya. Kecuali kalau misalkan UMR itu naik 50%. Gue berani untuk tinggalin semuanya ini ya, konten gue tinggalin semua, trading investasi gue tinggalin semua ya. Kalau misalkan UMR itu bisa naik 50%, gue akan tinggalin semua. Tapi kan nyatanya nggak bisa. Ya. Dan memang nggak pernah. UMR itu naik 50% per tahun, nggak akan pernah gitu. Nah tadi awal yang pertama, itu yang kedua, lalu yang ketiga, hidup secara hemat. Udahlah, lu yang namanya gaji UMR, gaji lu cuma 6 juta, gaji lu cuma 7 juta, jangan mikir namanya, oh makan yang enak yuk ke cafe mana, ke resto mana, oh ada coffee shop yang baru launching, oh ada restoran yang baru launching, segala macam, oh ini 5-star hotel, staycation segala macam, gaji lu UMR bos. Apa yang mau lu harapin dari situ? Hidup hemat, udahlah makan warteg aja dulu ya, 1 tahun 2 tahun, itu yang juga gue lakuin bos ya. THR 3 kali gue terima, 2020, 2021, 2022 itu nggak gue pakai sama sekali. Gue tabung semuanya, gue masuk ke financial market, gue masuk ke saham pertama kali ya. Jadi umur 25, umur 26, rekening gue tuh isinya udah ratusan juta bos ya. Mungkin memang belum miliaran, tapi di umur gue 25, di umur gue 26, gue dari rakyat kasta bawah bos. Itu rekening gue isinya udah ratusan juta. Gue akhirnya bisa naik level ke atas ya. Gue bisa beli motor yang harganya 30-40 juta. Gue bisa beli yang lain-lain. Gue bisa beli mobil juga. Gue bisa lunasin utang keluarga gue. Gue bisa renov rumah juga dan seterusnya. Jadi itu yang bisa gue kasih tau ke kalian sebagai solusi yang bisa kalian lakuin. Dan gue yakin kalau kalian lakuin 3 hal tadi yang udah gue bilang, karena gue udah ngelakuin ya. Gue udah ngelakuin dari gue umur 22, waktu gue sangat terpuruk, sampai gue di umur 25, itu sangat parabolik sekali perubahannya. Maka gue yakin kalau lu ngelakuin 3 hal ini, udah pasti hidup ekonomi lu berubah. Gue sangat yakin ya. Tapi lu harus lakuin ini dengan serius, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Harus berani capek, harus berani dan mau untuk belajar lebih giat lagi, lebih keras lagi ya. Jadi jangan haus untuk belajar, jangan haus untuk investasi leher ke atas. Jadi jangan puas juga dengan UMR lo yang sekarang. Kenaikan UMR 6,5% tahun depan. Jangan puas dengan hal itu. Dan terakhir gue mau berpesan kepada semua yang nonton konten gue ini, semoga kita semua bisa bertahan dari kondisi ekonomi yang serba sangat amat tidak pasti ini. Bahkan menuju ke kehancuran yang tadi gue bilang di awal.